Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Critical Book Review tentang di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Ainur Fitria dengan NIM 1203351004. Saya dari kelas BK Reguler C. Nah, selanjutnya di sini adapun buku ataupun identitas buku dari Critical Book Review yang saya angkat yang berjudul buku Pendidikan Pancasila dengan pengarang Dr. Andes Ali Amran, sarjana hukum dan penerbitnya pada PT Raja Grafindo Persada Jakarta di edisi pertama. Adapun ISBN-nya 9786024250454 pada tahun terbit 2016 dan tebal buku pada buku tersebut 344 halaman dan berbahasa Indonesia. Nah, langsung saja masuk pada ringkasan isi buku, yang pada bab pertama ada tujuan, manfaat, dan kompetensi dasar pendidikan Pancasila. Nah, jadi di sini tujuan pendidikan Pancasila secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara. Lalu ada manfaat. Yang kedua ada manfaat pendidikan Pancasila, dan yang ketiga ada kompetensi dasar pendidikan Pancasila. Lalu selanjutnya konsep pendidikan Pancasila, yang dimana sila ketuhanan yang Maha Esa secara tegas melarang rakyat Indonesia mencuri. Jadi tidak satupun agama di muka bumi ini yang membenarkan tentang pencurian tersebut. Lalu ada dasar pemikiran atau perlunya pendidikan Pancasila, dan ada sumber historis, sosiologi, dan politik pendidikan Pancasila. Pada pembagiannya di sini ada sumber historis pendidikan Pancasila, ada sumber sosiologi pendidikan Pancasila, dan ada sumber politik pendidikan Pancasila. Lanjut pada pembahasan bab kedua, di sini Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, jadi Pancasila ini baru mulai dirumuskan pada aman penjajahan Jepang oleh para pejuang bangsa yang ada dalam Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, di dalam sejarah bangsa Indonesia ini, sejak zaman Jepang sampai sekarang, ini kita mengenal bermacam-macam rumusan Pancasila, yaitu yang pertama ada rumusan Muhammad Yamin secara lisan, yang kedua ada rumusan Muhammad Yamin secara tertulis, dan yang ketiga ada rumusan Profesor Supomo. Lalu ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila dalam sejarah bangsa. Jadi nilai-nilai ini juga dapat dibagikan dalam 3 sumber. Yang pertama ada sumber historis Pancasila, yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila, dan yang ketiga ada sumber politis Pancasila. Selanjutnya ada sejarah dan proses penggalian, penyusunan, dan perumusan Pancasila, yang dimana dalam aspek kesejahteraannya itu terbagi dalam 7 periode sejarah. Ada masa sebelum kedatangan bangsa Barat sampai keruntuhan negara Kerajaan Majapahit tahun 1925. Selanjutnya ada masa kedatangan bangsa Barat, ada masa perjuangan melawan imperialisme Belanda, dan ada bangkitnya kesadaran nasional menuju cita-cita Indonesia, ada berakhirnya pemerintahan kolonialisme, ada 3,5 tahun di bawah pemerintahan militer Jepang, dan ada zaman kemerdekaan sampai sekarang. Nah, lanjut pada bab ketiga, Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berdiri di atas keberagaman. Jadi, setiap negara memiliki pijakan yang menjadi landasan berdirinya sebuah negara. Pancasila juga merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini termasuk dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Lanjut, perlunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan sebuah negara yang berdiri di atas keberagamannya. Lanjut, ada sumber historis, sosiologis, dan
politis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang dimana yang pertama ada sumber historis, yang kedua ada sumber sosiologis, dan yang ketiga ada sumber politis. Lanjut pada bab keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Yang dimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini bersama dengan UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau ya PPKI. Jadi dan mulai berlakunya pada tanggal 18 Agustus 1945. Lanjut, pembukaan UUD 1945 ini sebagai pokok kaidah negara fundamental. Nah, yang dimana memiliki beberapa unsur mutlak, antara lain dari segi terjadinya, dari segi isinya, dan beberapa dasar tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara ini, bentuk negara, dan dasar filsafat negara atau atas kerohanian negara. Selanjutnya ada isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada yang pertama, seperti kita ketahui, alinea pertama yang tertera bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Lalu pada alinea kedua, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dan pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur. Dan yang alinea terakhir ataupun alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Next, selanjutnya pada pembahasan di bab 5, yang dimana pengertian dan istilah hak asasi manusia. Nah, jadi menurut Mustafa Kamal Fasad pada 2002, bahwa yang dimaksud hak asasi manusia ini adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendapat lain yang senada menyatakan bahwa hak asasi manusia ini adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan. Pada Ghazali 2004. Lalu ada macam-macam hak asasi manusia. Dapat dibagi menjadi 7 macam sebagai berikut. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua ada hak asasi ekonomi, yang ketiga ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang kelima ada hak-hak asasi politik atau political right. Yang kelima ada hak-hak asasi sosial dan kebudayaan. Yang keenam ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan secara adil. Dan yang terakhir ada hak asasi untuk membangun suatu negara bagi setiap negara yang membangun dengan baiknya. Lalu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Jadi perjuangan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini telah ada sejak manusia ada di muka bumi ini untuk melindungi hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir. Nah, selanjutnya pada bab ke-6, Pancasila adalah suatu filsafat. Beberapa pendapat ini mengatakan bahwa Pancasila adalah suatu filsafat. Nah, jadi meskipun dinyatakannya dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi tidak ada nih pertentangan antara suatu dengan yang lain. Jadi semua pendapat mengakui bahwa Pancasila adalah suatu filsafat menurut Muhammad Yamin pada 1962. Jadi misalkan menegaskan bahwa Pancasila ini tersusun secara harmonis dalam suatu sistem falsafahnya. Ajaran Pancasila juga adalah satu sintesa negara yang lahir daripada satu antitesa. Pancasila ini sebagai sistem filsafat. Jadi ada beberapa syarat Pancasila sebagai sistem filsafat, antara lain adanya kesatuan dari kelima sila Pancasila, lalu adanya keteraturan daripada sila-sila Pancasila, adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain, adanya kerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain, dan yang terakhir adanya tujuan bersama yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafatnya.
Lanjut ada sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang dimana itu terbagi beberapa macam, ada sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat, ada sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat, dan ada juga sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafatnya. Nah, lanjut pada bab ke-7, pengertian etika dan etika politik di Indonesia. Nah, jadi etika itu adalah suatu ilmu tentang perilaku atau moral manusia yang berhubungan dengan perilaku baik atau perilaku buruknya seseorang. Jadi etika ini politik merupakan salah satu bentuk filsafat yang praktis. Secara sederhananya bisa dikatakan etika politik ini dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem etika. Jadi ini merupakan juga suatu sistem karena Pancasila ini memenuhi syarat disebut sebagai suatu sistem. Selanjutnya perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Nah ini dalam kehidupan bermasyarakat perlunya memberikan landasan etik moral bagi seluruh bangsa yang bermasyarakat, lalu menentukan pokok-pokok etika kehidupan bermasyarakat, dan menjadikan kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika ataupun moral dalam bermasyarakat. Selanjutnya pada bab ke-8, hakikat ideologi. Nah, jadi istilah ideologi ini berasal dari kata idea dan logos. Dan diartikan idea ini berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ataupun ide-ide dasar dan cita-cita. Jadi kata idea ini berasal dari bahasa Yunani atau eidos, yang berarti bentuk, atau idein yang berarti melihat. Jadi istilah ideologi ini pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Prancis yang bernamakan Antoine de Tracy pada tahun 1796 sewaktu revolusi Prancis tengah menggelora. Yang dikatakan dari pendapat Christensen et al. 1975. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara atau nasional ini ada beberapa pakar terkait pengertian ideologinya. Pada pendapat Patmo Wahjono mengartikan ideologi ini sebagai kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Sementara pada pendapatan Mubyarto mengartikan ideologi ini sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya atau suatu perjuangan seseorang. Nah, itulah perbedaannya pada pendapat-pendapat beberapa tentang ideologi. Selanjutnya ada perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Ada beberapa halnya sebagai berikut. Dalam sejarah kelahirannya, Pancasila ini digali nilai-nilai sosial dan budaya dan bangsanya. Lalu ideologi Pancasila ini mengaruh kepada keseimbangan dan kepentingan kehidupan bermasyarakat ataupun duniawi. Lalu dalam bidang ekonomi, ideologi Pancasila ini menghendaki kesejahteraan bersama dengan mengikuti hak-hak individu dan berasakan kekeluargaan satu sama lain. Nah, lanjut pada bab ke-9, pengertian paradigma nomenklatur. Nah, jadi paradigma ini berasal dari bahasa Latin, yakni kata para dan digma. Para berarti di samping, di sebelah, dan dikenal, sedangkan digma berarti suatu model, teladan, arketip, dan idea. Ini dinyatakan pada pendapat Hadisari Ahimasa Putra pada 2009. Jadi mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain ini secara logis, sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami dan menafsirkan dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Lanjut ada Pancasila sebagai paradigma reformasi. Gerakan reformasi ini dilakukan ke arah perubahan menuju kondisi serta kedudukan yang lebih baik. Lanjut Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, jadi ada 4 tujuan yang tercantum. Yang pertama ada tujuan negara hukum formal, yang kedua ada tujuan negara hukum material, yang ketiga ada tujuan informasional, dan yang keempat ada Pancasila sebagai panglima pembangunan nasional.
Lalu Pancasila ini sebagai paradigma pembangunan politik, yang dimana manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politiknya saja. Selanjutnya pada bab ke-10 di sini Pancasila sebagai dasar nilai. Nah, yang dimana pengembangan ilmu yang dikatakan oleh pendapat dari Insinyur Pudjawijatno dalam bukunya Tahun dan Pengetahuan merinci syarat-syarat ilmiah. Adapun seperti berobjek, bermetode, dan Pancasila secara ilmiah. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini untuk sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, lalu yang kedua penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek, dan yang ketiga ada nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah. Lalu sumber historis sosiologi dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, yang pertama di sini terdapat pada sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, lalu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, dan sumber politik sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, lalu masuk di sini pada kelebihan isi buku yang telah saya review tadi, yang dimana kelebihannya pada buku Pendidikan Pancasila, Dr. Handers Ali Amran SHMH ini dijelaskan dengan rinci hal-hal yang bersangkutan ini dengan Pancasila. Nah, artinya pada buku ini dijelaskan secara rinci dan jelas, jadi mudah untuk pembaca memahaminya, memahami isi materi tersebut. Selanjutnya dalam buku Dr. Handes Halking MS ini dijelaskan tentang mengenai pendekatan pembelajaran mengenai Pancasila. Jadi tidak hanya dasar-dasarnya saja, tetapi pendekatan-pendekatan pada pembelajaran Pancasila ini juga dijelaskan di dalam buku tersebut. Dan pada buku Dr. Handes Ali Amran SHMH ini pembahasannya lebih fokus terhadap budaya dan nilai dalam Pancasilanya. Nah, selain itu, ada pun kekurangan dalam isi buku yang telah saya review ini, pada buku Dr. Andes Ali Amran SHMH ini terlalu banyak halaman yang diberikan pada buku ini. Jadi membuat para pembaca menjadi malas untuk membacanya. Jadi seperti sangat bertele-tele karena halaman yang diberikan terlalu banyak, jadi pembaca merasa cepat bosan ataupun cepat jenuh untuk memahami isi dalam buku tersebut. Lalu di dalam buku Dr. Handes Halking MS ini membahas tentang Pancasila tidak begitu luas. Pembahasannya itu hanya sekedar inti-intinya saja, tidak terlalu luas ataupun tidak terlalu mendalam. Lalu di dalam buku Dr. Handes Halking MS ini lebih mengarah kepada pengerjaan tugas-tugas perkuliahan dan penjelasan buku hanya memaparkan sebagian besar pembahasan tentang Pancasila. Jadi yang dicolokkan atau yang lebih mencolok itu hanya pengerjaan-pengerjaan dalam tugas-tugas perkuliahan saja, tetapi tidak lebih memaparkan jelas sebagian besar pembahasan tentang Pancasila. Nah, adapun kesimpulan dan saran dalam buku yang telah saya review ini, jadi kesimpulannya Pancasila ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sementara saran yang bisa saya paparkan di sini pada buku Dr. Handes Ali Amran SHMH ini agar menambahkan pembahasan dan contoh-contohnya sedikit tentang pendidikan Pancasila agar lebih jelas lagi dan lebih bisa para pembaca maupun pendengar nantinya lebih memahami dari isi buku tersebut. Nah, sekian dari hasil presentasi saya tentang critical book review dalam mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.